Tapi kan yang menarik gini bro, lu kan sempat ada bikin satu konten tuh tentang order fiktif. Ya, yang katanya, wah ini angkanya kita tulis ini aja, pokoknya yang penting biar nanti pitching kelihatannya bagus gitu. Itu true story kan? Lalu lu semi profesional gamer. Iya bro. Dulu gue gila game bro. Lu apa? Iya, masih ke bawah sampai sekarang nih. Warcraft, Dota. Iya Dota. Dulu gue pokoknya tiap balik sekolah itu warnet. Lu nggak takut kalau misalnya ada yang tersinggung kayak begitu, walaupun tanpa menyebut nama? Ada. Jadi memang ada konten-konten yang udah gue buat, gue stop, gue nggak post juga karena terlalu nyerempet. Ada banyak lah, ada 7 kayak 6 atau 7 gue benar-benar delete aja udah. Lu delete? Karena ada yang gue buat terus anonymous gitu kayak nyerang gue. Buzzer. Menurut lu bro, gitu. Di Indonesia pola pikir masyarakatnya gimana bro? Sampai perlu diasah kah atau gimana? Selamat datang di Merge Room. Kerja terus mati belakangan bersama gua Andri. Dan untuk episode kali ini spesial banget nih. Kita kedatangan seorang yang menggemparkan dunia TikTok di tahun 2020 dengan kontennya yang dikenal. Hah, kok gitu sih? Sama ini ya? Sip. Cokro Wipantoro alias Pak Win, apa kabar bro? Kabar baik bro, kabar baik. Sebuah ini ya, kebanggaan untuk podcast ya e-commerce kedatangan lu nih bro. Sama-sama. Lu abis ini ya merit ya? Hah? Abis merit ya? Gimana bro merit bro? Asik. Asik ya kan, kalau tahun-tahun awal masih manis banget dong. Gue cuma bisa bilang welcome to the club. Nah, ini gue spesial nih ngundang dia nih karena gue nih sebenarnya salah satu followers lu juga nih bro, di Asah Pola Pikir ya bro ya. Tapi sebelum kita terjun ke Asah Pola Pikir, gue pengen ya denger cerita lu dulu nih gimana nih. Gue sambil ini ya, for information, gue sambil buka profile LinkedIn-nya Pak Win ini nih. Gue panggil Pak Win aja ya, siap, apa ya? Boleh, Win juga boleh bro. Win juga boleh. Jadi Pak Win ini lulusan ini bro ya, Swiss German University, SGU. Ya. Yes. Tapi kok lu ini gue lihat jurusannya nggak nyambung dengan kerjaan lu sekarang. Apa mechatronic engineering? Iya, robotik dulu. Iya, robotik ya. S1 gue robotik. Karena dulu gue kira gue kayaknya bakal ngedaleminnya di semua yang terkait dengan fisika dan matematika. Dulu karena pas SMA gue kan sering juara tuh olimpiade fisika gitu, sering juara tuh sampai provinsi segala macam. Gue ngerasa kayaknya ini gue mesti daleminnya di yang terkait dengan engineering nih. Gue milih robotik, tapi pas gue keluar, ternyata tidak. Ternyata gue harus nyari yang lain. Kayaknya gue bukan passionnya di sini. Gitu. Tapi lu sempat ini ya bikin model apa tornado di Dufan? Itu lu yang bikin? Bikin dari scratch. Jadi tornado Dufan itu based on bukan tornado yang di Dufan ya, tapi miniaturnya. Jadi waktu si Dufan ada project mau bikin education center dan ada si miniatur ini yang mirip dengan aslinya tapi modelnya kecil. Tapi harus sama percis. Nah, kita akhirnya bikin pakai microcontroller. Itu project yang gue kerjain tuh sama 1, 2, bertiga lah. Bertiga yang utama ya, di luar yang utama kan ada. Iya. Itu lu bikin berapa lama tuh kayak gitu-gitu sih bro? Bikin gue sekitar 8 bulan. Dari scratch ya? Dari karena kan ada kontrol panelnya, terus ada desain si mechanical-nya, kita harus pergi survei dulu, sampai detail-detailnya tuh. Terus sampai di display di kontrol panelnya. Sama semua manuver yang ada di asli harus direplika di yang miniaturnya. Oke. Ya 8 bulan lah kira-kira. Berarti lu emang pinter ya dari dulu ya? Enggak lah, kebetulan. Kebetulan lah. Enggak kebetulan lah itulah bisa bikin kayak begitu-begitu. Terus lu kuliah ambil jurusan begitu kan enggak umum bro. Butuh orang yang memang suka dan memang harus suka. Pinter sih itu udah paling modal, udah paling utama lah. Okay. Ya jurusannya itulah. Kebetulan. Tapi lu ngambil S2-nya ini ya, menariknya adalah lu lebih banyak ngambil ke bahasa ya. Lu ke Beijing, lu belajar bahasa Mandarin. Jadi pas gue lulus, gue sempat ngerjain si tornado itu. Selepas itu tuh gue mutusin untuk ke China buat belajar bahasa setahun. Jadi gue belajar bahasa fokus 1 tahun, abis itu baru ngambil MBA tuh. Karena waktu itu gue lagi mikir kan, di luar dari engineering kayaknya yang mungkin nyerempet finance. Jadi gue mikir buat gue nge-pivot gue punya career, mungkin MBA langkah yang bagus. Makanya gue ambil sekaligus di China tuh. Karena ada opsi buat ngambil Mandarinnya.
Jadi sekalian belajar Mandarin kan. Oke. Iya gitu. Iya, sebagai ini ya, kita keturunan Tionghoa lah ya. Memang kita lahir biasa nggak bisa ngomong Mandarin sih. Nggak bisa, gue dulu nggak bisa. Gue sampai sekarang juga gak bisa. Nggak bisa. Cuma tahu dikit-dikit doang. Iya. Oke, lu berarti gini bro, kan ada orang suka bertanya ngapain sih ngambil S2? Padahal kan sebenarnya S2 ya lu kan langsung kerja juga nggak apa-apa kan. Iya benar. Dulu gue pikirnya tuh berguna S2 buat. Tapi bener sih pas jalanin sebenarnya nggak perlu sih S2. Itu cuma sekarang gue ngerasa ngambil S2 lebih ke networknya aja. Bener-bener di luar dari network, knowledge-nya semua di lapangan. Di lapangan. Jadi menurut gue knowledge di S2-nya nggak gitu kepake sih. Semua belajar lagi. Padahal gue setelah S2 kan masuk banking tuh. Iya. Yaitu tetap belajar lagi dari scratch di lapangan. Seharusnya bisa tuh dari engineering langsung aja apply banking, terus belajar kan. Ya itu gue nggak tahu dulu. Tapi ya itu kan inilah ya jalan hidup. Jalan hidup. Ya. Dan ya kalau gue lihat nih, lu sempat internship juga di Siemens, lalu juga jadi research engineer di Infineon Technologies, internship juga bro ya. Iya bro, 6 bulan tuh. Lalu lu semi professional gamer. Iya bro. Dulu gue gila game bro. Lu apa? Iya, masih ke bawah sampai sekarang nih. Warcraft, Dota. Iya Dota. Dulu gue pokoknya tiap balik sekolah itu warnet. Oh zaman masih warnet. Iya. Awalnya CS game online, terus akhirnya Dota tuh. Dotanya gue dalemin. Tuh mainnya di Muara Karang tuh. Itu kita ikut kompetisi dari yang kecil-kecilan lah. Dari kecil-kecilan udah lumayan solid timnya, lama-lama ikut sampai yang nasional. Tuh lumayan habis waktunya di situ. Pokoknya pulang dari kuliah, sekolah tuh pasti warnet. Weekend pasti warnet. 12 jam, 15 jam. Anjir, wah, gila, 15 jam lu di warnet. Lu gak dicariin emak lu waktu itu? Hah? Kagak. Makanya jago. Iya sih. Yo main terus. Tapi bro ya, kalau misalnya nih lu main game pas lagi era sekarang di mana e-sport itu udah benar-benar menjanjikan, mungkin lu jadi pemain game kali ya? Iya beda bro. Atlet e-sport kali ya? Iya, gue sempat mikir itu tuh. Karena di waktu itu kan nggak sampai ini ya semarak di media ya. Maksudnya kalau lu main game ya udah main game aja gitu kan. Kalau sekarang kan bisa jadi karir gitu kan. Betul. Iya beda kondisinya. Iya, ini 2004 sampai 2007 ya. Dan lu masukin ini, lucunya lu masukin ini di LinkedIn tuh. Ya experience-nya biar diverse aja. Oh gitu. Iya. Siapa tahu ada yang ketemu orang, oh ternyata dia pemain Dota juga, bisa ngobrol nyambung. Oh iya sih, bener. Kadang-kadang sebenarnya hal-hal kayak begitu yang bisa jadi dia ice breaking ketika kita ngobrol sama orang lain yang mau networking sebenarnya. Bener. Iya. Nih kalau misalnya sekarang gue aktif main Winning Eleven nih, mungkin gue atlet e-sport. Ya. Iya. Masalahnya gue main juga sama juga. Era tahunnya seginian bro, dianggapnya buang-buang waktu. Sekarang udah nggak main? Nggak main, tapi masih lihat-lihat game. Paling Football Manager doang sih. Oh, oke. Ya, itu kan masih bisa sambil ngapain kan. Kalau Winning Eleven, FIFA gitu kan mau nggak mau lu harus ada buka konsolnya, atau kalau nggak lu harus install di laptop kan. Nah itu udah susah lah. Oke, kita lanjut. Lu selain sebagai gamer dan ini menariknya tadi kan lu sempat juga bilang lu akhirnya terjun ke bank ya bro. Bank. Lu corporate banking manager di OCBC. Sebenarnya tadi lu sudah sempat bilang lu pengen memang mungkin finansial, tapi kenapa bro dari semua pilihan finansial? Kan sebenarnya bisa marketing, bisa bisnis. Iya, jadi waktu itu gue mikir pas gue jalanin MBA, gue mikir wah ujungnya kayak gue mau mulai bisnis nih, masuk mau entrepreneur aja. Cuman sebelum entrepreneur gue pengen ada satu industri yang jadi stepping stone-nya gue. Waktu itu gue list down consulting, PE sama banking in general. Karena di Indonesia kan dari sisi financing kebanyakan bisnis memang semuanya masih pinjaman bank ya, buat grow bisnisnya. Iya. Jadi kalau ada knowledge di situ akan sangat berguna. Akhirnya gue milih ya udah banking. 3 tahun tuh bro, 3 tahun setengah lah di situ di corporate bankingnya OCBC. Ya, tapi gini kan bro, lu kan belajar engineering mechatronic, terus lu gamer, itu kan sebenarnya ya lebih ke inilah ya, lebih ke teknologi kan. Terus lu switch ke financial, ke banking itu, lu gimana awal-awal? Iya, dari ya ibaratnya dari scratch lagi kan, belajarin aja. Jadi karena totally beda kan. Mungkin lebih dari sisi matematikanya, analisanya masih dapat tuh dari engineering kan. Tapi ya belajar dari awal lagi. Tapi tetap oke sih, setelah setahun juga udah biasa sih waktu itu di bank. Iya. Dan mungkin ini yang menjadi ini kali ya, pondasi lu ketika lu sekarang nih pengalaman lu di finansial ini nih. Oh ya, salah satunya bro. Salah satunya, selain lu ngambil CFA juga kan? Iya. Lu CFA ngambil di sini? CFA itu gue ngambil tahun kedua gue di bank. Tahun kedua level 1,
Terus tahun ketiga level 2, terus gue lulus kan, gue bikin startup. Nah itu level 3 tuh. Terus Oke. Nah menarik nih. Lu bikin startup bro, abis dari ini, dari corporate ini. Ini Escape the Portals ini? Bukan. Jadi kalau Escape the Portals itu gue rame-rame sama teman-teman gue tuh bersembilan. Jadi waktu itu gue main di Jakarta Selatan. Waktu itu main brandnya namanya Escape Hunt, if you know. Sekarang udah gak ada sih. Escape Hunt waktu itu Escape Room kan lagi rame-ramenya tuh. Nah, terus gue mikir, wah ini kayaknya bisa ngambil momennya untuk mulai di daerah yang belum ada nih. Terus sekaligus kita ganti-ganti deh dari yang udah ada. Jadi kita lihat dia kurangnya di mana, kita bikin yang lebih bagus gitu. Nah gue ngajak tuh teman-teman gue. Itu cuma sampingan. Jadi kita orang tuh sembari kerja ya ada ini on the side lah. Weekend kita ke Gading Serpong buat monitor bisnisnya. Gitu. Tapi kalau yang lain itu selepas gue benar-benar quit sih. Gue quit dari banking, baru nyari idenya. Baru nyari idenya. Ya, lu keluar dulu. Jadi istilahnya lu resign dulu nih, tapi belum tahu kan kerjaan. Masih kasar. Iya, waktu itu ada beberapa idenya ini, tapi masih belum sampai dapat si Karta tuh. Oh iya, nih lu bikin Karta nih yang menarik nih ya, bro. Iya. Kenapa lu bikinnya Karta, bro? Jadi Karta ini founder ada 3, bro. Ada gua, Jeff, Andrew. Nah Jeff itu sebenarnya gua pas di banking tahun ketiga, gue dikenalin dari temen gue ke si Jeff, orang tech nih. Memang dia ada IT agency. Jadi pengetahuan di technya dalam. Nah dia tuh sama gue yang ketemu secara intens sampai akhirnya gue mutusin, dah gue keluar deh. Kayaknya emang dia juga komit, gue komit keluar. Kita sampai waktu itu meeting terus di CP tuh, kan gak ada kantor ya, di food court tiap hari, cuman buat brainstorm idea. Akhirnya sekali kita kepikiran ide yang si Karta tuh, waktu itu kita benchmarkingnya ke US, ada satu startup namanya Rapify. If you know, Rapify itu stikerin mobil. Kita ngerasa wah ini kayaknya bisa nih di Indo. Gitu. Terus akhirnya si Jeff bilang, ada satu temen gue lagi nih, si Andrew juga tertarik nih buat startup, yuk coba ketemu. Nah udah, akhirnya dari situ kita godok. Di Indo gimana nih biar beda, karena orang lain pasti membaca berita yang kita baca nih. Kita harus beda nih, udah motor. Ini motor yang ini kan, yang di belakangnya dipasangin display papan itu kan? Papan bro. Awalnya jaket. Maka kalau gue ada taruh fotonya sih. Kita jaket, kita ngetes itu jaket 20-30 driver lah. Tapi problemnya banyak. Rambut panjang ketutup iklannya, jaketnya nggak dipasang, ditaruh di atas motor. Itu juga. Terus pakai tas, itu susah banget tuh monitornya. Akhirnya kita pikir udah deh di belakang motor deh, kan belum pernah ada yang bikin tuh. Ya udah kita bikin, terus ya kita pilot project, sering diberhentiin di sub tuh. Sampai kita ngeprint tuh peraturan. Ini kan peraturan dimensi buat motor kayak gini nih, kita nggak melanggar kok. Jadi semua driver dilengkapin dengan surat itu. Karena belum ada kan. Jadi mereka ngeliat ini kayak sesuatu yang baru gitu. Iya, betul. Awal tadi lu bilang berapa? 30. Ngetes ke 30 driver. 30 driver. Hampir 30 lah yang jaket deh. Jaket. Terus berarti kan sebenarnya bisnis modelnya basically ini iklan kan? Iya, simple. Cuman cari driver yang mau ditempelin iklan sembari dia jalan, sama cari pengiklan. Terus kita sediain sistem. Terus lu bisa liatin semuanya. Sesimpel itu. Dia keliling kemana lu tahu nih. Iya. Lu bisa lihat, gua misalnya kayak kemarin ada yang order di Malang nih 100 motor, di Jakarta 100. Ya ini di dashboardnya kelihatan tuh. Di Malang ada 100 motor, masing-masing performanya gimana, di Jakarta gimana. Sampai spesifik. Area yang di cover apa aja, impressionnya berapa gitu, semuanya by system. Tapi simple bro, cuman sesimpel itu sih menjembatani ngiklan nih. Iya. Ini dapat invest? Awalnya itu kita sendiri, terus end of 2016 awal 2017 itu angel investor. Yes, advertising agency via it. Ada di gua tulis juga nih. Terus setelah itu 2017 pertengahan kita dapat dari Plug and Play, PNP if you know, accelerator, dapat dikit. Terus udah sampai 2019 ya akhirnya kita di acquire setengah. Tapi ini udah profitable bro ini. Profitable dari awal bro. Itu sebenarnya dari akhir 2016. Dari awal kita dapat investment, cuman pakai mungkin 20-30% dari investment yang masuk, itu udah ngegulung terus profitable. Tanpa harus bakar-bakar atau apapun, karena unit ekonomiknya udah masuk. Per motor memang sudah profit. Kan ada yang bagian untuk si yang naik motor, ya kan? Terus ada yang bagian buat agency, ada yang bagian buat kita. Itu dari awal udah profitable.
even now ya, sekarang masih jalan nih. It's a profitable business gitu. It's a profitable business ya. Tanpa harus dibakar-bakar sampai gede gitu. Oke. Ya. Emang dari awal lu udah emang nggak mau ini ya, ikut dengan growth at all cost gitu atau gimana? Awalnya kita ngira ini marketnya bakal gede banget. Karena mau jumlah motor kan sampai 1 juta. Yeah. Terus di Asia Tenggara juga banyak nih negara lain kan. Tapi setelah kita udah masuk ke dunia iklan, di mana kita ketemu si pengiklannya, dan dia punya opsi out of home yang sangat banyak. Betul. Kita akhirnya ngerasa, oh ya kita ternyata positioningnya nih kita cuma salah satu dari pilihan out of home aja nih. Jadi very niche, cuman ya kita jadi penguasa di motor lah. Jadi kalau mau order motor sampai ribuan, udah ingetnya Karta aja. Udah. Tapi ya kita marketnya nggak sampai sebesar yang startup lain ya, yang mereka mainnya di ranah yang masif kan. Iya, gitu. Iya. Teman gini bro, biasanya kan kalau di Indonesia ya gue ngeliat trennya kan, kalau bikin startup, para co-founder ini kan kecenderungannya ingin mencari investor, terutama di venture capital kan ya. Lu ada di fase itu kah atau? Kita cuman di 2017. Bahkan 2018 pada saat di Caplok itu kondisinya profitable dengan sangat baik dan kita nggak butuh investment. Jadi waktu itu Caplokannya itu untuk sinergi sih sebenarnya. Untuk sinergi. Dia butuh sinergi tech timnya kita, tim operasionalnya kita lah. Ya jadi kita nggak nyari lagi sih. Nggak nyari lagi. Nah menurut lu nih bro, sebenarnya punya investor itu nih kalau kita ngomong konteksnya startup ya, itu harus gak sih? Oke. Untuk grow ya. Untuk grow. Menurut gua tergantung. Kalau lu mainnya di ranah yang lu butuh cepat buat jadi top of mind ya. Ini ranahnya baru nih kayak ojek online dulu kan. Baru dan lu mesti cepet nih. Kalau nggak nanti yang lain yang punya duit banyak bisa duluan. Ya lu mau nggak mau harus main investor. Tapi ideally sih kalau enaknya ya nih kayak pebisnis yang cek nih. Lu pelan-pelan aja gitu. Lu kalau udah grow-nya pelan-pelan, ya ambil fasilitas modal kerja dari bank. Kan lu punya saham nggak dilepas. Karena begitu ada investor, gua ngerasa sih yang bedain adalah lu harus jadi profesionalnya ya di dalam startupnya. Lu udah nggak jadi si entrepreneurnya bener-bener. Keputusannya harus kadang kalau dia mayoritas juga harus ngikutin dia, nggak bisa sembarang gerak. Gitu. Iya, lu kehilangan power. Kalau ngomongin masalah ininya enak atau enggaknya. Iya. Ya, tapi menurut gue memang sebenarnya harus bisnis begitu sih ya. Ya lu looking for profit kan. Iya, benar. Jangan nanti kayak sekarang nih kan banyak startup akhirnya bingung kita gimana mau profit. Iya, profitnya di kertasnya dijual aja gitu. Bukan gue yang ngomong profit juga sih. Bukan gue yang ngomong. Profit juga sih. Lalu akhirnya keluar tapi bro. Ini masih nggak sih teman sekarang? Jadi sekarang kita udah ada manajemen timnya, udah ada manajemen tim. Kan kita setengah udah dipegang perusahaan yang acquire kita. Ini udah jalan ada manajemen tim, cuman kita founders bertiga itu ya every 2-3 weeks lah, 2-3 minggu kita masih ada di meeting sama si manajemennya. Ya dia report ke kita aja. Tapi udah jalan sih. Nah gini bro, kan kalau gue juga lihat nih ya trennya kalau co-founder itu pengennya juga jadi C-levelnya nih, in charge ya kan. Nah, tapi gue lihat lu nih nggak mencantumkan diri lu sebagai si apalah CEO, CMO or whatever itu. Iya sebenarnya kalau lu lihat, gue taruhnya CFO, COO. Kita orang, tapi yang kita orang kerjain benar-benar ya bertiga ngerjain semua sih. Sebenarnya ya, sebenarnya jadi nggak terlalu sampai gimana sih. Bahkan sampai pas kita mau dari kita raise fund sampai kita dicaplok sampai sekarang nih, itu nggak sampai benar-benar pokoknya kalau finance ke si Win, kalau ini ke si Jeff, nggak gitu sih, benar-benar masih bareng terus sih kita. Sampai lu udah punya manajemen yang sampai ada manajemennya solid. Tapi gini bro, haruskah co-founder itu menjadi C-level? Enggak sih bro. Enggak harus. Enggak. Kan banyak juga ya co-founder yang dia passionnya di produk, akhirnya si levelnya dilempar ke orang lain. Ya kan? Iya. Si level nggak si level, yang penting sahamnya sih bro. Bener sih. Lu pegang sahamnya, siapapun si level ya udah deh. Kalau sebenarnya jadi si level pusing ya bro ya. Pusing ya. Iya. Apalagi kalau investornya banyak ya, tanggung jawabnya. Iya, harus tanggung jawabnya kemana-mana itu. Iya, benar. Belum lagi kalau lagi ada ini ya meeting ya. Iya. Board of director. Ayo coba gini gimana? Aduh. Lebih mabuk. Nah, lu sekarang lu juga ada apa lagi nih? Ada smartologi juga, bro. Itu apa lagi smartologi? Jadi itu pas ya ini salah satu yang sinerginya yang pas kita dicaplok sih. Karena dia punya network ke banyak kota. Dia itu megang banyak 112-nya di kota-kota Indonesia ya, di tier 2, tier 3. Nah kan banyak network ke pemerintah di luar tuh. Nah itu jadi kita bisa masuk ke project Smart City.
Nah kebetulan tim operasionalnya kita juga kuat nih, udah biasa megang beda kota, terus udah beda kota ngelepas untuk eksekusi project tuh udah biasa. Sama tech-nya kita juga kuat. Akhirnya kita masuk tuh ke Smartology. Ini Smart City kita awalnya itu 2020 mau launch. Cuman kan ada pandemi. Investornya waktu itu juga udah mau masuk. Akhirnya kita tunda. Tahun ini udah ada yang mau masuk nih ya, investor. Mungkin awal tahun depan lah baru bisa bener-bener jalan proyeknya. Tapi tergantung situasi sih. Karena ini KPBU kan sama pemerintah. Iya betul. Jadi kita gandeng pemerintah setempat, ganti lampunya satu kota, terus nanti ya kita akan pemerintah akan bayar kita untuk selama 15 tahun gitu. Selama masa kerja sama itulah. The project base lah jadi. Iya, lebih ke project base. Project base. Iya. Menarik. Ya. Lu memang ini ya, kalau gue lihat banyak sekali lompat-lompat ya, quote unquote ya. Iya, lompat-lompat gue. Bisnisnya beda-beda ini. Lalu kenapa lu akhirnya memutuskan membuat Asa Pola Pikir? Juni 2020 berarti kan pas lagi. Iya, itu pas lagi pandemi. Pas bengong-bengongnya tuh. Kan tadinya kan kalau jalan keluar pagi malam pun udah habis di jalan 2 jam 3 jam ya. Iya. Baliknya juga malam. Terus tiba-tiba langsung kosong gitu. Banyak waktu kosong kan. Ya udah gue pikir gue cobain bikin konten deh. Tapi awalnya sebelum bikin konten gue tuh emang udah sering sharing. Gue tuh pasti Karta tuh kalau lu notice gue ada taruh ini juga deh. Jadi gue ke banyak uni buat ngajarin ngomongin tentang startup, tentang funding, tentang marketing, itu udah sering tuh. Tapi gue pikir itu kan cuman efeknya buat satu kelas doang ya, kayak misalnya datang ke satu uni, ya yang datang denger aja yang dapat efeknya. Tapi kalau bikin konten kan bisa banyak nih. Terus gue mikir, education di Indo, education itu kan sesuatu yang kayaknya agak susah nih. Lu ngajar tapi orang mau nonton buat belajar itu. Agak challenging. Akhirnya tuh gue cari cara tuh gimana caranya. Gue tes tuh sampai ada 15 tipe konten lah. Terus gue kerucutin. Iya, ada yang direct, ada yang voice over, pokoknya banyak. Sampai ada yang 2 ini yang akhirnya ketemu kan. Gue kerucutin, dapat aku gitu sih. Wah, hoki juga gue dapatkan. Wah, kayaknya nih orang bakal seneng nih yang kayak begini. Udah gue fokusin itu aja. Tapi lu dapat inspirasi dari mana bro yang Hako gitu sih, itu yang ada 2 orang dia, which is sebenarnya kan lu juga kan. Gue tuh sebelumnya belum pernah melihat tuh kalau ada orang yang bikin konten kayak begitu. Kebanyakan ya kalau konten kan dia ngomong sendiri, dia monolog kalau misalnya mau kasih edukasi atau kalau enggak ya dia kasih apa sih kayak ada slide-nya. Sebenarnya kalau mau bilang yang dialog gitu ada atau enggak, ada, tapi dulu mungkin tipenya yang short banget kayak POV lagi apa, terus ada orang keduanya di samping. Cuman kalau gua kan bikinnya agak panjang ya, sampai benar-benar clear. Nah itu mungkin salah satu yang pertama sih ya. Cuman awalnya kan kalau yang 2 gitu udah ada sih orang bikin konten yang lebih pendek ya, POV gitu. Dan itu membuat banyak konten kreator lain tuh ngikutin gaya lu tuh. Iya, orang yang sama. Ternyata cukup efektif juga ya. Cukup efektif juga, ya nggak perlu nyari orang lain kan buat itu. Tapi gini bro, gue penasaran bro, kan bikin kayak begitu ya, walaupun videonya singkat ya bro ya, itu kan susah bro, buat iniin timingnya itu gimana awal-awal? Bener bro, susah. Gue itu awal gue ngitung nih, gue kan lumayan data ya, gue ngitung gue waktu buat ngebikin satu konten itu sekitar 7 jam. Satu konten 7 jam? Sampai selesai, kan salah, ternyata ngulang lagi, ngulang. Tapi sekarang udah ngerucut, kan 1 jam. Tapi lama sih 1 jam. Lamanya di brainstorm doang, jadi gue cuma brainstormnya apa nih idenya, tapi eksekusi sampai jadinya ya 1 jam lah. Udah kerucut lah, kan udah 2 tahun nih, setahun setengah. Lalu kok gitu sih sama sip? Itu spontan atau? Itu spontan bro. Itu spontan. Itu emang gaya lu ngomong atau gimana? Emang gue sering ngomong sip bro, tapi nggak sip gitu, nggak gitu. Cuman sering ngomong sip lah, sip gitu kan. Spontan aja. Hako gitu sih juga spontan. Kalau Hako gitu, ya spontan. Itu kan gue lagi brainstorm ide, gue kepikiran wah gue harus apa ya. Terakhir gue kadang pas lagi di salah satu ceritanya tuh ada yang penutupnya kayaknya kurang pas nih, gue akhirnya tambahin Hako gitu sih. Ya kebetulan ini engagementnya tinggi nih, ya udah deh gue tembak di situ aja gitu. Hoki juga sih bro, bukannya gue pintar atau gimana sih. Iya. Tapi itu menjadi ini banget kan, jadi trademark lu banget kan. Iya, jadi trademark. Kok gitu sih? Iya. Sampai lu bikinin kaos ya? Iya, gue bikin kaos. Gue bikinin kaos. Iya. Nah cuman gini bro, gue ngelihat ya sebenarnya kalau gue ngobrol sama lu sekarang ya, lu punya kemampuan komunikasi yang bagus.
ya kan. Okay. Dan lu di konten lu di TikTok dan lu juga ada post juga di Instagram di Reels kan. Gue ngelihatnya lu tuh juga ada pinter acting juga bro, karena gitu. Balik lagi ya, itu kan dua orang yang berbeda kan. Yang satu misalnya si bos lu pakai kacamata hitam gini, satunya lagi kan lu berperan sebagai mungkin yang ditindas lah, ya kan. Itu memang lu belajar atau lu ya udah lu coba aja? Dan gue coba aja sih bro. Lu coba aja. Bakat terpendam, bakat alam ini. Enggak sih, pasti yang kalau video-video awal pasti jelek deh. Tapi coba aja sih, gue mindsetnya gitu kan. Udah pokoknya kalau nggak bisa gue coba dulu. Ntar gue pokoknya cari cara biar learning curve gue steep, gue cepet jadi nguasain itu gitu. Oke. Gitu sih. Iya. Dan lu bisa sampai ini ya, TikTok Award Indonesia 2020 Best Learning. Iya itu hoki and education sih, ya. Iya itu kebetulan dia lagi ada award itulah. Gue juga nggak ngincar sih. Jadi kayak waktu itu pokoknya kebetulan dia ada bikin award. Kebetulan belum terlalu banyak yang education content. Ada gue yang mungkin dipilih gitu. Mungkin ya, I don't know. Ya tapi kan sekarang lu mungkin menjadi benchmark buat konten-konten edukasi bro, bisa dibilang. Mungkin. Iya kan? Mungkin. Banyak yang ngikutin gaya lu soalnya sekarang. Banyak tuh, ada yang properti, ada yang investasi, banyak sih. Iya. Tapi dari semua pilihan ini bro, sosial media platform, kenapa lu waktu itu pilih TikTok bro? Karena TikTok itu kan waktu itu memang lagi gencar-gencarnya kan. Iya. Karena gue ngelihat TikTok nih emang jago sih, maksudnya dia strategi masuk ke satu negara tuh awalnya dia tembak dulu semua konten apapun, yang penting banyak dulu nih masanya. Baru setelah itu fokus ke yang konten-konten bagus. Entah di lifestyle, education dan lain-lain. Waktu itu gue ngerasa kayaknya di tahun 2020 tuh memang momen-momennya dia mau membaguskan membaguskan konten di dalamnya. Jadi ya gue fokusin di sana. Oke. Instagram juga waktu itu growth-nya juga lebih susah sih. Iya, sampai sekarang juga sih. Iya, dibanding TikTok. Iya. Nah, tapi isi konten di Asa Pola Pikir itu based on your experience atau apa, bro? Awalnya 80% gua. Oh, 80% lu. Jadi yang kayak bisa ketipu atau keluarga gua dan keluarga gua. Lu dan keluarga lu. Iya, ada yang my dad sih. Oh. Iya. Jadi itu real story lah. Real story. Iya. Tapi lama-lama temen. Habis gue udah gini, ketemu temen dia ngomong, temen. Habis itu baru followers cerita, curhat, nih gini baru. Gue tuh awal pertama kali follow lu, gue inget banget tuh. Karena waktu itu ada kasus, tahu kan yang buka kelas, kan, nggak taunya. Iya. We know lah yang bajunya, yang terkenal dengan baju warna ungu itu kan. Oh iya. Gue notice tuh dari itu. Itu siapa orang yang bikin itunya sosmednya tuh, ungu itu? Adalah, gue soalnya pernah ngundang salah satu korbannya, ya, sampai sekarang uangnya masih nyangkut itu kasihan banget sih. Lumayan parah sih ya. Iya. Berarti lu ini ya, lu juga melihat dong ada tren apa, ada kejadian apa, dan lu bikinin itu? Enggak, tapi bikinnya nggak sekedar bikin ya. Gue tanyain orangnya dulu. Jadi gue ada beberapa orang yang gue DM sampai detail dulu, biar gue benar-benar tahu. Jadi nggak sembarang bikin. Oke. Udah tahu benar-benar baru bikin. Takutnya kan salah juga kan. Iya. Walaupun nggak nyebut si orangnya, tapi kan mau itu tuh mau diangkat jadi pembelajaran. Ya jangan sampai salah gitu. Iya. Even yang cerita-cerita kita kan kalau konteksnya di e-commerce cerita tentang startup pun itu lu juga cari tahu juga itu. Kalau yang sekarang sih ada yang dari followers sih bro. Walaupun nggak banyak ya, beberapa adalah. Dia cerita pas disembari dia cerita dapat insight. Oh iya, ini bisa jadi pembelajaran nih, baru diangkat. Ya tapi kan yang menarik gini bro, lu kan sempat ada bikin satu konten tuh tentang order fiktif. Ya, yang katanya wah ini angkanya kita tulis ini aja, pokoknya yang penting biar nanti pitching kelihatannya bagus gitu. Ya. Itu true story kan? Iya sih. Lu tulis kok di dalamnya itu true story kan? Iya. Tapi bukan kejadian ini. Cerita ke cerita lah, Jadi ketemu cerita, terus connecting the dots. Oh iya, emang gitu. Oh. True story lah itu. Di luar negeri atau di Indo pun I think quite common ya. Yang posisinya kejepit kayaknya banyak yang kayak begitu deh. Yang orangnya nggak benar ya banyak yang gitu kan. Iya, tapi kan gini bro, itu kan jadinya kan kayak lu flexing doang kan jadinya kan. Apa tuh? Lu mau flexing bisnis lu doang, tapi realnya nggak begitu kan. Iya. Kondisi keuangan lu, kondisi perasaan lu. Tapi kan kalau yang fiktif itu for the purpose of raising fund biasanya kan. Tapi itu common terjadi, walaupun sebenarnya enggak. Kalau banyak I don't know, tapi terjadi atau enggak terjadi bro, terjadi. Bahkan yang gede loh bro, gue ngomong yang gede. Ngomong yang gede ini. Juga ada ya.
Lu ngomong gede gini, ntar di menit ini nih komen, Anda ntar ada yang komen. Gede segini, bukan segini. Gede segini. Ntar ada yang salah lagi. Ntar ada yang komen nih, wah siapa tuh? Kan kalau sini netizen suka kayak detektif kan, gede segini. Terus apa tuh yang bluffing juga. Yang bluffing, oh ya bisnis kita gini. Terus kan ada yang satunya lagi, Pak, tapi kan kita belum segitu juga, Pak. Ya. Itu juga ada tuh. Ya itu based on true story lah. True story juga. Ya. Wah anjir, lu banyak pembisik-pembisiknya juga ya. Dari orang yang gue temuin sih. Ya kalau pembisik ya ada aja sih, cuman dari orang-orang yang gue temuin sih. Gue notice aja, mungkin gue lebih bisa notice kali ya, karena gue banyak ngomong-ngomong ketemu orang, jadi lebih bisa notice, oh kayaknya begini deh kondisinya. Ya itu baru gue angkat. Nah cuman gue tetap aja sih. Lu nggak takut kalau misalnya ada yang tersinggung kayak begitu walaupun tanpa menyebut nama? Ada. Jadi memang ada konten-konten yang udah gue buat, gue stop, gue nggak post juga karena terlalu nyerempet. Ada banyak lah, ada 7 kayak 6 sama 7 gue benar-benar delete aja udah. Lu delete? Karena ada yang gue buat terus anonymous gitu kayak nyerang gue. Buzzer. Anonymous loh. Nah lu lihat Instagramnya sih nggak ini ya, nggak ada nama. Kan gitu, anonim bro kalau buzzer kan. Anonim, terus dia wah kayak ngancam-ngancam gitu kan, kayak waduh nih kenapa nih gitu kan. Ya akhirnya gue lumayan jaga sih. Yang terlalu sensitif mendingan jangan deh. Ya udah aman aja deh. Yang penting semua belajar gitu ya. Gue angkatnya jangan yang sampai terlalu sensitif. Ya. Lu juga ada haters ya bro ya? Ada bro, ada tapi mungkin lebih yang ini, misalnya kalau bisnisnya tentang bisnis si A, ya si A-nya gitu, bukan sampai masif hatersnya, spesifik ke orang-orang yang merasa konten itu menyinggung orang itu gitu, mungkin gitu kali ya. Oke. Karena gue suka baca komen-komen di postingan lu juga tuh. Iya. Kadang-kadang kan suka pada ini ya, rese ya, netizen lu kan, followers lu kan, di tag orangnya, oh ini ya orangnya ya. Iya kan? Padahal ada yang bukan juga, gue ini kan bukan, gue juga bukan bilang dia nih di tag gitu ya. Jadinya kadang ada yang sampai DM gue, orang itunya yang di tag sama si followers nge-DM, jadi nge-DM terus nanya-nanya gitu. To be honest sih bukan lu sih. Sama sekali nggak ngomongin dia gitu, tapi bisa nyerempet ke dia ya. Adalah pada kasus-kasus kayak gitu ya. Ada bro. Iya. Nah bro, lu kan sebagai ini ya, lu kan juga pelaku startup juga nih kan, lu juga bikin startup ya. Gue bisa bilang salah satu startup yang ini ya, gue ukuran startup yang menurut gue berhasil adalah lu bisa profit. Itu buat gue udah paling the best lah. Lu ngelihat kondisi WinterTech sekarang ini what do you think bro about this situation bro? Bisa nggak startup ini survive dan akhirnya mereka bisa profit kayak yang lu kerjain tuh? Bisa bro, bisa, asal mindsetnya aja ya. Kalau dulu kan mindsetnya pokoknya geber pakai dana buat nguasain market. Yang penting unit ekonomiknya masuk aja sih. Kayak quick commerce kan ini banyak yang mati semua kan. Tapi ada juga yang lumayan dominan nih. Nah yang lumayan dominan, sepengetahuan gua memang dari awal mereka perhatiin banget unit ekonomiknya. Setiap kali dia ekspansi, ini mesti at least ada bar yang mesti dipenuhi nih. Ya kalau mainnya kayak gitu menurut gue masih bisa kok, dan opportunity-nya masih banyak. Cuman kalau mindsetnya masih model-model yang udah pokoknya geber dulu sampai marketnya sampai gede dulu, baru nanti kita normalisasi buat dapat profit, kayak begitu di momen sekarang sih pasti tough sih. Pasti tough ya. Menurut lu berapa lama kondisi kayak gini bro? Tebakan gua I think maybe 2-3 tahun. 2-3 tahun. Lama dong. Tapi di sini banyak banget peluang baru sih sebenarnya. Maksudnya di masa krisis selalu ada peluang baru yang bakal bisa jadi gede kan. Banyak banget yang startupnya mulai dan kelihatan kayaknya wah ini kayaknya within 5-7 tahun bakal jadi gede nih. Banyak sih, banyak. Iya bro. Iya. Cuman gue kan kasihannya gini bro, kayak tadi kita sempat cerita di luar ya. Ini kita sebut nama aja karena ini startup di luar kan ya. Uber gitu. Uber kemarin baru aja ini kan launching salah satu fiturnya walking body bro. Iya. Walking body. Ada kan, tau kan Uber yang pesen taksinya kan. Lalu ada Uber Pool yang lu tuh kayak ini ya, numpang bareng satu tujuan kan. Nah ini walking body bro, gue sampai bingung ini ngapain lu mau jalan kaki, lu cari temen gitu sampai sebegitu itunya. Dan lu bayar bro. Masalah gitu, kalau lu jalan kaki ya kalau lu jalan kaki. Lu nggak ada temen, ya udah lu jalan kaki aja udah kan. Ngapain cari teman buat kecuali lu mau cari teman ngedate, itu lain cerita ya. Ini kan walking body bro. Sampai sebegitunya buat nyari revenue lain bro. Benar-benar. Tapi itu mestinya sih udah lewat
FGD dan pilot project juga ya. Harusnya memang demand-nya ada di sana, baru dia masukin kan untuk di US. Ya mungkin who knows itu profitable. Iya, kita nggak pernah tahu sih. Cuman lucu aja lihat Walking Body. Iya. Takut begal. Jalan bareng. Oh iya, di Amerika kan ini kan lagi lumayan ini kayak di Eropa lah, pokoknya lumayan bahaya ya. Iya, yang kemarin tuh ditembak siapa tuh? Aduh, tuh gila, serem banget tuh. Dan salah tembak soalnya kan yang kemarin itu. Kalau di US tembakan, kalau di Eropa pisau ya. Di jalan. Wah. Iya. Lagi nggak aman di sana. But anyway, bro, lu sekarang berarti asa pola pikir ini nih masih terus jalan. Kayak temen kayak gue ngeliat lu nggak setiap minggu belum tentu juga ada satu konten ya. Belum tentu bro. Jadi cuman ya pas sembari gue kepikiran, terus baru gue pause aja. Oke. Karena kalau yang beginian tuh nggak bisa bener-bener. Kalau gue modelnya jurnalistik, misalnya gue modelnya setiap ada berita apa, gue bikin tim nih, lu cariin deh berita apa, lu bikinin ringkasan, gue ngomong depan kamera atau gue cerita gitu, itu bisa gue replicate setiap hari. Tapi kalau model yang kayak begini, nggak bisa, harus bener-bener dipikirin sampai dalam sih sebelum dibikinin konten sih. Iya, gue mikirnya gitu. Nah, teman tadi gue lupa nanya nih, kenapa namanya asa pola pikir? Kenapa namanya asa pola pikir? Nah, that's a good question sih. Sebenarnya edukasi, waktu gue mikir kan edukasi, gue pengen spesifiknya bisnis. Awalnya gue bikin namanya itu nyerempet ada bisnisnya. Cuman gue mikir ini kayaknya ujungnya gue bakal ngelebar sih. Kalau misalnya itu works out, bakal ngelebar, nggak mungkin cuma di bisnis doang. Apa yang bisa jadi benang merah nih nyambungin semua? Pola pikir. Ya udah, asa pola pikir. Jadi ini gue asa pola pikir kan bisa aja nanti gue ngomongin tentang keluarga, gue ngomongin tentang semua kan bisa ya, benar-benar sangat luas. Jadi ya gue pilih namanya asa pola pikir. Asa pola pikir. Iya. Oke. Menurut lu bro, di Indonesia pola pikir masyarakatnya gimana bro? Sampai perlu diasah kah atau gimana? Oh iya dong, tetap. Karena gini, kalau sekarang kan informasi tuh ada di mana-mana ya, seliweran di mana-mana. Dan lu kalau nonton short video platform, belum tentu informasi yang tersuguhkan ke lu tuh yang oke. Nah kalau kayak gue menghadirkan dengan, gue bisa kayak gue cari cara supaya bisa entertaining dan disukai orang dan orang bisa belajar. Kan gue punya impact yang mungkin nggak kelihatan, tapi pelan-pelan sebenarnya gue bisa banyak orang yang gue ubah gitu cara berpikirnya. Gitu sih paling. Ya. Tujuan lu mulia banget sebenarnya buat konten ini ya. Dibuat konten iya, tapi juga pendapatan tambahan bro. Oh iya sih. Kan ada pendapatan tambahan. Ini sembari gua ini kan ada pendapatan segala macam masuk lah ya. Kalau enggak waktu yang di vote juga lumayan sayang ya, karena kan kita pasti ngitung kan. Kayak gue lumayan waktu yang gua kerjain buat A atau B ini ada menghasilkan nggak ya? Kalau enggak kan sayang. Kalau ini kan lumayan nih, gue udah membantu terus ada juga pendapatan tambahan. Jadi it's really good sih. Good sih. Iya. Nah terus asa pola pikir ini mau lu bawa kemana lagi bro? Selain tadi lu bilang ada, ya kan sekarang kontennya masih di TikTok ya kan, TikTok, Instagram mostly, ada di YouTube juga gue lihat lah ya. Gue cuma di post doang sekarang. Iya. Nah cuman lu ada mau ini kah, tujuan lain kah, mau ngembangin kemana gitu? Kalau asa pola pikir mungkin lebih meluas aja. Jadi dari yang tadi bisnis doang akan meluas ke yang lain. Kemarin ada followers bilang tuh Pak yang bikin yang luar negerinya. Itu gue lagi wacana tuh yang versi Mandarinnya sama Inggris. Versi Mandarin. Gue pikirin, gue udah ke-script tuh, tapi gue pikir nanti deh, karena gue sekarang lagi ngegodok. Ada edutech nih, lagi ngegodok. Gue cuma mikir angle edutech yang menurut gue kayaknya masih dibutuhkan di sini. Ini end of year sih baru launching. Oh gitu. Ya, jadi mungkin gue fokusnya masih di sana. Tapi paralel si asa pola pikir ini ya mungkin ya kalau ngomongin pengembangannya, mungkin ya it's a different language sih. Different language. Marketnya tapi ke luar negeri jadi ini bro. Iya dong. Luar negeri pasti. Tapi TikTok bisa dilihat dia sama orang luar juga sih ya. Bisa. SIM cardnya yang penting bro. Ini gue dapat insight dari siapa sih? Samuel anak TikTok tuh. Dia kan di US. Iya. Dia bikin konten di US buat market Indo kan. Kalau lu pakai SIM cardnya US, ditembaknya ke US. Nah, lu mesti ada satu handphone khusus SIM cardnya Indo. Ya nanti ditembaknya di Indo gitu. Jadi nanti ya you have to mesti separate the phones lah. Kalau mau beda-beda negara. Gitu. Apa kita ini aja beli SIM card luar aja Singapura gitu biar ini. Kamera Pak ini. Kan upload ya dong. Upload ya kan, yang penting upload ya kan. Nah, ini e-commerce. Bisa nih. Bisa expand. Thailand gitu. Saudi Cup.
Iya, e-commerce bisa banyak bahasa juga sebenarnya kan. Nggak harus ya kan. Pasti demand-nya juga tinggi. Sama tingginya nih yang di level middle up professional sama entrepreneur. Ada. Kemarin kita sempat ada satu konten ada yang nge-post di LinkedIn yang komen-komen juga banyak orang dari luar, walaupun itu sebenarnya ya tapi waktu itu bahasa Inggris ya waktu itu ya. Ya yang sama Martin waktu itu. Bisa lu raise fund terus lu. Oh iya juga. Wah, keren nih e-commerce nih. Segede ini. Habis itu kita liburan ke Maldives ya udah. Aduh, iya. Menarik bro. Iya. Tapi balik lagi ya, gue sebenarnya gue kagum banget sama lu ya bro ya. Maksudnya di satu sisi lu seorang businessman lah ya, lu entrepreneur lu. Tapi lu mau bikin konten seperti itu ya terlepas lu dapet ini ya tambahan ya. Tapi kan tetap aja bro, itu butuh ini ya, lu harus invest selain di tenaga dan pikiran dan juga waktu kan sebenarnya yang susah ya bro ya. Benar-benar. Karena ini sih menurut gua setelah semua lu tercapai dalam hidup ya. Misalnya gua nggak muluk-muluk, maksudnya tiap orang kan pasti ada goal keuangan, goal keluarga segala macam ya. Setelah semuanya tercapai, seharusnya yang bakal jadi gatel di diri lu tuh kayaknya legacy sih menurut gua. Jadi gua udah mupuk nih, nanti gua pas tua kayak ini bisa udahlah over the long term imbas ke orang positif dan bagus, dan ini bisa ciptakan legacy juga kan gitu. Iya betul menarik. Iya sih, gue juga sempat mikir kayak gitu tuh, kalau bisa gue mati ini orang ingat gue sebagai apa, sebagai siapa. Iya benar. Karena ujung-ujungnya kan lu juga nggak bawa apa-apa kan, lu udah dapet semuanya lu tinggal juga. Iya. Paling kan legasinya aja kan, apa sih yang lu dampak positif apa yang lu bikin ke orang gitu. Karyanya yang kita tinggalkan. Karyanya, betul. Karyanya benar. Betul. Ya, gue kalau ngeliat juga yang ini ya tokoh-tokoh besar yang udah meninggal ya, kayak Steve Jobs lah paling gampang. Biarpun dia udah meninggal dari tahun 2011, tapi ya orang kalau ngomong Apple masih relate sama Steve Jobs ya kan. Benar. Itu sih benar, bro. Ya harus meninggalkan legacy, bener sih ya. Betul bro. Tapi pertanyaan terakhir bro, tapi kalau buat para pejuang rupiah nih yang masih terjebak di korporat gimana bro untuk seperti itu bro? Tergantung goal masing-masing. Iya dong. Kalau goalnya mau bisnis, gue saranin dengan caranya gue. Kayak waktu itu gue pokoknya pulang dari kerja, asal nggak mengganggu jam kerja utamanya ya. Pulang dari kerja fokusnya udah harus bisnis. Weekend bisnis. Pokoknya kalau mau bisnis udah harus kayak gitu. Waktu luangnya tuh buat bisnis. Kalau misalnya mau benar-benar terjun, gue saranin kalau yang belum berkeluarga masih oke. Karena waktu itu gue belum berkeluarga ya, gue terjun full. Tapi kalau udah berkeluarga, pastiin udah cukup yakin dulu dengan ide-idenya sih. Udah lu tes, lu benar-benar udah market testing segala macem, baru lu kalau mau quit all in di sana masih oke. Yang penting udah dites bro. Udah dites. Banyak orang yang kayak gua waktu itu, kan gua belum berkeluarga waktu itu. Kalau gua kondisinya berkeluarga mungkin akan beda cerita sih. Kalau udah ada tanggungan kan. Iya. Betul. Product market fit itu justru yang penting ya sebelum mulai. Kunci nomor 1 sih menurut gua sih. Banyak orang main hajar aja, dipikirnya ini banyak yang make. Fantasinya di kepala dia kan, wah ini bukan aja gede gue malah gini-gini. Padahal fantasi itu kan belum tentu terrealisasi. Itu kan sebenarnya juga ini bro, itu kan kendala juga kita ngonten atau kita buka bisnis. Kita berpikir bisnis kita atau konten kita nih ya udah bagus banget nih, orang bakal suka nih ketika. Tapi ketika dia akhirnya dilepas di market, loh kok nggak ada yang make? Iya benar. Kok nggak ada yang nonton? Iya benar. Itu kan suka jadi jadi kendala buat kita sebenarnya. Benar. Iya. Benar. Wow. Product market fit bro. Iya, product market fit tuh. Ini e-commerce bentar lagi udah ini nih ekspansi mana-mana nih. Iya, siapa tahu kita habis dibangun hotel. E-commerce gitu ya, brandnya kan kuat tuh. Logonya ada kucing gitu. Hotel buat kucing maksudnya. Buat ini bro, gue seneng banget ngobrol sama lu bro. Ini, siap. Aduh ini benar-benar sekali lagi suatu kehormatan buat ini ya e-commerce bisa kedatangan Pak Win di podcastnya, dan gua rasa sih ini harusnya nih untuk episode ini bisa dapat insight banyak banget nih buat Anda yang mendengarkan atau yang nonton podcast episode ini nih. Pokoknya ambil yang bagusnya ya, jangan hanya yang negatifnya aja ya. Tapi gue rasa Pak Win ini udah paling salah satu yang paling top lah. Waduh, masih belajar bro. Masih belajar. Suka merendah bro, jangan kayak gitu bro. Oke lah bro, kita close lah ya untuk Merge Room episode kali ini. Gua Andri dan Pak Win mohon pamit. Kita jumpa lagi di Merge Room episode berikutnya. Bye.